Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Bersama saya, santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci, Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku, sahabat PWTMS yang terkhusus yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, kami tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Baik saudaraku, para sahabat PWTMS, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang mungkin kalian sudah dengar ya, sudah nggak asing lagi lah, tentang dupa atau kemenyan. Dan bahkan banyak beberapa netizen yang berkomentar tentang padepokan kami yang berkaitan dengan dupa dan kemenyan. Kenapa sih di setiap ada acara di padepokannya Kanjeng Romo atau Gus Wawan itu selalu pakai dupa, membakar dupa, acara tasyakuran atau Senin Pahing atau acara-acara di musola atau masjid, bahkan ruqyah atau saat mediumisasi, mediatoran itu selalu membakar dupa. Itu gunanya untuk apa sih? Nah, nanti ini saya bahas teman-teman ya, sahabat WTS. Nanti saya bahas, dan nanti saya bahas juga tata cara menggunakan dupa seperti itu. Jadi gini, mungkin kalian sudah paham tentang bakar dupa atau kemenyan, dan ini sudah nggak asing lagi. Bahkan banyak orang yang beranggapan bakar dupa itu ujung-ujungnya kemana. Mungkin kalian sudah tahu ya, ujung-ujungnya kemana. Pasti ada yang beranggapan ke dukun atau ke bakar dupa itu musyrik segala macam lah, pasti ada lah seperti itu. Jadi ini nanti saya jelaskan sedikit, karena ini saya juga sambil belajar, pembelajaran juga. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf juga buat sahabat PWTMS yang sudah menyaksikan ini. Jadi gini, bakar dupa itu boleh-boleh saja ya teman-teman. Bakar dupa untuk beribadah, tujuannya baik, tujuannya itu baik, tujuannya itu bagus, itu boleh-boleh saja, hukumnya nggak apa-apa. Karena itu salah satu sunnah Nabi. Kenapa dikatakan sunnah Nabi? Karena di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi juga menggunakan kemenyan atau dupa atau wangian. Gunanya untuk apa? Mewangikan diri, mengukupi diri. Karena Nabi itu juga suka dengan aroma wangi-wangian seperti itu. Sama aja kita mau ke masjid, kalau mau beribadah, pasti kita pakai parfum kan? Itu juga sunnah, itu juga ibadah, itu kan bagus. Sama aja dengan bakar dupa, mengukupi diri. Kecuali kalau kita bakar kemenyan digunakan untuk sesajen atau memberikan sajian kepada makhluk halus atau demit, itu nggak boleh. Sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing ya sahabat WTMS. Kalau kita niatnya untuk bagus, untuk ibadah, itu nggak apa-apa, itu bagus seperti itu. Dupa atau asap itu bahasa Arabnya kan buhur. Itu kalau nggak salah ada dua ya teman-teman, yang dibagi dua asap, yaitu dari kemenyan, itu dari getah kayu, dari kulit kayu itu getahnya, dan yang dua dari oud itu dari gaharu. Itu batangnya gaharu yang besar, yang sudah tua banget, dipotong, di dalamnya tuh, di tengahnya tuh ada batang inti sarinya yang warna hitam. Itu minyaknya tuh mahal banget, itu wangi banget, aroma buat untuk untuk acara pernikahan, itu mahal banget ya teman-teman, seperti itu. Terus bakar dupa di padepokan, nah ini nanti saya jelaskan. Jangankan di padepokan, saya sekarang ini saya selalu menggunakan dupa. Saya mau sholat menggunakan dupa, mau ngaji, mau zikir menggunakan dupa. Ini dupanya, dupa atau kemenyan seperti itu. Dupa banyak macamnya ya, dari pelapa kurma juga bisa dibakar. Ini dari seperti lidi itu juga. Dan aromanya itu banyak banget variannya, dan banyak banget rasa-rasanya. Ada rasa kenanga, ada melati, ada cendana, segala macam, ada bunga. Untuk aromaterapi itu banyak banget jenis aroma dupanya seperti itu. Nah, jadi yang saya bahas, kenapa sih di padepokan juga menggunakan dupa? Ya itu tadi, saya juga menggunakan dupa, setiap beribadah menggunakan dupa. Karena apa? Yang pertama, untuk ibadah, untuk diri kita sendiri, mewangikan diri. Kalau kita beribadah dengan aroma wangi, itu
mendapatkan energi sendiri ya teman-teman ya, lebih khusyuk. Sama aja kalau kita jumeneng, kalau bahasa jumenengnya, atau zikir malam. Kita zikir malam, kita menggunakan dupa. Nanti kalian bisa membedakan ya, menggunakan dupa atau nggak pakai apa-apa, atau memakai parfum wangi-wangian atau nggak memakai apa-apa. Kalian bisa membedakan rasanya, energinya, atau kekuatannya tuh beda sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Dupa ini juga mengandung daya tarik sendiri ya, energi sendiri. Yang pertama bisa lebih khusyuk, yang kedua pastinya buat ibadah ya teman-teman ya. Kita ambil contoh saja, contoh kecil aja. Misal kita berzikir tengah malam, berzikir nggak pakai apa-apa. Nah, ada sesuatu yang lewat, bukan demit ya teman-teman ya. Ada sesuatu lewat. Apa itu? Bakso lewat. Kecium aromanya bakso, pasti pikiran kita pecah kemana-mana, pasti jelas itu. Enak-enak zikir, kecium bakso, wah perut lapar kosong kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan dupa dengan aroma terapi, wangi-wangiannya, kita lebih khusyuk, lebih lebih nyatu. Apalagi kalau kita berdoa dengan asap dupa atau kemenyan. Nah, setiap ucapan doa kita akan berpengaruh dengan asap dupa ini. Nah, dihamburkan ke alam semesta seperti itu. Jadi energinya tuh lebih kuat sekali ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa coba, bisa bandingin beribadah menggunakan wangian dan tanpa wangian seperti itu. Kalian boleh saja tanpa dupa juga nggak apa-apa, pakai parfum nggak apa-apa, itu hak kalian masing-masing seperti itu. Cuman yang saya jelaskan, jangan disalahartikan, dupa itu nggak semua, bakar dupa itu nggak semuanya berkaitan dengan dukun atau musyrik seperti itu. Tergantung niat kita, tujuan kita, seperti itu ya sahabat WTMS. Mungkin dari sini sudah jelas, sudah cukup paham. Mungkin yang kurang jelas dan mungkin ada beberapa yang ingin ditambahkan panjenengan, nggak apa-apa, monggo bisa di komen di deskripsi, karena juga di sini saya juga sambil sharing-sharing ya buat teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, tata cara menggunakan dupa. Dupa ini kalau zaman leluhur kita, nenek moyang kita, bakar dupa itu nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi di dunia spiritual, tata cara membakar dupa itu nggak semuanya sama. Kalau menurut nenek moyang kita, leluhur kita, kalau untuk beribadah itu biasanya kita pakai 3 atau 7 atau 9 yang ganjil, minimal 3 lah teman-teman ya, 3. Nah, terus untuk merasakan aromanya dupa, kita tuh nggak boleh mencium langsung dari dupa ke hidung kita seperti itu. Seperti ini contoh ya teman-teman ya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Yang benar tuh seperti ini, diurut dulu, diurut. Nah, ini yang dicium, bukan dupanya, ini yang dicium. Nah, nanti kan kalian bisa merasakan aroma, rasa dupanya seperti apa, seperti itu. Nah, terus untuk membakar dupa itu, kalau mau dibakar ya bakar aja, kalau mau dibakar bakar aja ya, oke. Nah, kalau dupa, nanti kalau kita mau mematikan itu sebenarnya itu nggak boleh ditiup ya teman-teman ya, nggak boleh tiup ini, cukup diginiin aja sudah mati. Itu kalau menurut leluhur atau nenek moyang kita. Dan bahkan saya juga saya melakukan seperti itu, yang nggak ditiup, tetap diginiin, yang nyiumnya juga seperti itu, seperti itu ya teman-teman ya sahabat WTMS. Mungkin itu saja. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi tentang perdupaan atau kemenyan, karena luas banget ya arti perdupaan seperti itu. Mungkin cukup di sini ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nanti kalau yang kurang paham bisa komen di bawah. Untuk yang sudah paham dan yang sudah lebih paham lagi, kita bisa sharing juga ya teman-teman ya, karena kita ya sambil belajar juga seperti itu teman-teman.
Baik, saudaraku, sahabat PWTMS, itu saja. Nanti saya sambung di part 2-nya tentang mengenai dupa. Baik, saudaraku, dimanapun kalian berada, sahabat PWTMS, itu tadi pembahasan tentang dupa, dan tata caranya itu singkat sekali ya. Nanti saya bahas tentang tata cara dupa dan cara pelaksananya gimana nanti di part 2-nya. Mungkin untuk kalian yang mau menambahi atau ada yang kurang, bisa komen di bawah. Dan itu saja penjelasan kami. Dan untuk yang kalian sudah paham tentang dupa, yang lebih paham lagi, kita bisa sharing-sharing juga, karena saya juga sambil belajar. Itu saja teman-teman, sahabat PWTMS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tutur kata saya yang kurang pas dan kurang berkenan di hati panjenengan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sekali lagi dukung channel Gus Wawan Apik Paduakan dan Gus Wawan Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik saudaraku, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo, Allahu Akbar. Padepokan Wali Songo, Allahu Akbar.